Intan jadi tahu tuh, malaikat maut itu semuanya utusan iblis abaddon tuh. Padahal di kitabnya RT6 tuh, mereka semua matinya dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. Ngeri kali kan? Untung Intan keluar. Ngeri kali loh, teman-teman. Jadi satu kepastian kalau kita ini hidup kekal. Ya, Elohim kita mengatakan lewat Tuhan Yesus itu mengatakan kita itu hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau mereka sakaratul maut, dimakan iblis kan ngeri loh. Makasih Bang Elsadai. Makanya Intan tanya tuh, siapa Allahnya itu? Allahnya Raja Iblis. Lah Allahnya Fagan Kurai bagaimana? Lah iya. Semua isinya Fagan Kurai di Ka'bah. Susah. Dulu yuk, awal Intan mengatakan di komal-komal tuh. Makasih Bang Elsadai. Kamar tahu enggak yang di tag down di YouTube? Kan Intan kesaksian 2 kali tuh di YouTube. Kan kamar kenapa itu yang pertama di tag down gara-gara Intan terus terang gini, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja iblis gitu. Aduh, jangan ngomong itu gitu deh, jangan ngomong itu dulu deh. Nanti kebaca lagi TikTok. Di take down loh Kak Marsha, di take down akhirnya diulang lagi, tapi sempet kata Om Nehemia ya yang mentornya Intan tuh, sempet itu di download sama orang-orang Arab nih Kak Marsha tuh yang pertama yang di take down itu. Tahu nggak, satu keluarga si orang Arab ini bahkan hampir satu kampung tuh kata Om Nehemia tuh itu masuk Kristen semua ikut Tuhan loh. Jadi gini, jadi ngatain Intan tuh gini, ada baiknya tuh, ada benernya tuh orang Indonesia itu gitu. Aku baru tahu loh, itu orang Arabnya itu ngomong, kan Om Nehemia tuh bisa bahasa Arab, bisa bahasa ini kan. Jadi orang-orang Arab ini baru tahu bahwa Allah itu bukan nama pencipta semesta alam, Allah itu sesembahan gitu loh. Dan baru tahu Allahnya itu Raja Iblis itu, baru tahu. Takutlah mereka, takut malaikat-malaikat maut itu loh yang jemputin itu. Kata Om Nehemia cerita sama Intan, kalau Intan mah nggak ngurusin lah. Kalau Intan sukanya memang cerita orang mau tobat mau nggak pilihan Tuhan gitu loh, nggak maksa. Soalnya Intan di sini nggak ada teman buat cerita. Jadi TikTok kan dia Kak Marsha. Iya, habis itu Intan kan akhirnya kuliah nih. Ya Bang, kita kuliah tuh Bang Polin. Nah di kuliah itu Intan memperdalam gitu. Di kuliah itulah Intan memperdalam. Nah setelah Intan memperdalam, ternyata itu seluruh agama itu ternyata menyembah iblis gitu loh, kecuali Kristen ini. Di situ Intan mulai ragu tuh. Intan mau ikut itulah Yesus, Intan bilang gitu. Intan semester 3 tuh liburan pulang kan, tapi Intan sempat curhat sama teman akrab Intan si Ninglis Artika tuh. Ninglis, aku mau masuk Kristen lah. Kaget dia tuh. Iyalah ternyata kita nyembah iblis loh, Intan bilang gitu. Masa Intan? Iya, Intan jelasin tuh di kamar kos Intan tuh si Ninglisnya itu. Kan dia cerdas juga tuh. Dia dengerin tuh. Ini loh begini yang kayak Intan jelasin di sini gitulah. Habis itu dianya diem gitu. Aku kalau masuk Kristen aku diusir loh Intan. Terus Intan bilang, Intan juga lah paling-paling juga diusir. Beneran Intan kan Ninglis bilang gini, kau lebih baik terus serang sama ibunya sendiri tuh. Ibuku padahal pengawas departemen agama loh Ninglis. Terus gimana ya Intan? Biarinlah, Intan mah berani. Intan liburan semester pulang tuh.
baru ngomong gitu, Ibu Intan langsung to the point tuh Intan. Ibu Intan mau masuk Kristen ya boleh kayak gitu. Dia kayak jantungan tuh. Kayak sluk gitu kan. Apa? Intan mau masuk Kristen gitu. Langsungan tuh Intan kan gitu orangnya kan. Langsung gini, kau masuk Kristen hilang telur satu gitu ngomongnya. Hilang anak satu. Terus Intan bilang gitu, oke, itu Intan ya gitu loh, oke. Intan minta uang saku sama ayah. Ayah Intan mau balik lagi ke Jogja, malas punya ibu kayak gitu. Intan pulang ke Jogja tuh nggak pulang-pulang. 3 tahun di Jogja nggak mau pulang tuh. Udah wisuda lulus nggak mau pulang. Akhirnya disusul ayah. Itu Intan. Suruh pulang, terus Intan bilang, gini, nanti kalau pulang ribut agama terus lah. Males Intan bilang gitu. Intan udah nggak cocok sama Islam gitu. Terus akhirnya ini Intan kan pulang kan, tetap itu loh, tetap Intan tuh tetap nggak mau lah, nggak inilah pokoknya Intan tuh menghindari percakapan sama ibu gitu loh. Kalau sekalinya ngomong tuh ribut agama terus nanti bertengkar gitu. Intannya kan udah dewasa jadi berani gitu loh. Dia kan gak nyapet lagi setelah Intan gede gitu. Baik, kakak Intan tuh ada typingan di bawah tuh. Ya, kau stres ya Aldi. Kau itu kalau menjelaskan gimana ya Intan mau berdebat sama si Aldi. Aldinya aja nggak percaya Quran. Lah gimana Iya, berdebatnya? betul. Ya Islam tapi nggak percaya Quran. Lah Intan terus gimana mendebati dia? Pakainya apa? Pakainya hati nurani. Ya berarti dia tuh ateis dong. Yalah, Dia kau dengerin ateis. aja Dik. Kau dengerin aja Dik. Nah terus itulah Tap Intan layar kan. dulu di Aldi itu tap layar dulu di bawah di. Aldi kasih Abang Intan tap-tap paus dulu ya. lagi. Kasih paus lagi. Oh kasih paus Intan loh Dik. Nanti Intan gak marah lagi loh sama kau. Habis itu kan abang Intan meneliti itu kan sejak SMA, sejak kuliah itu kan mulai memperdalam itu. Makanya kan orang-orang heran kenapa si Intan hafal kali. Orang dari dulu gimana nggak hafal. Ini lo sikilnya, ini lo sikilnya, ini nih. Bulan Sabit semua teman-teman. Sama kayak Islam tuh, bulan Sabit. Makanya bulan Sabit itu simbol ular. Ya. Simbol iblis. Nah itulah yang alasan kuat Intan. Apalagi seluruh satanisme internasional hanya anti Yesus Kristus tuh. Nggak anti agama. Intan tuh baru tahu loh agama-agama diciptakan sama si satanik. Tuh baru tahu tuh. Ternyata mereka biangnya gitu loh. Intan pikir orang agama itu benar semua. Gimana Bang? Neka? Bang Bray nggak live lagi ya? Live, kadang-kadang manggil Intan. Cuma Intan nggak ke situ aja. Intan kalau di situ rame kali loh kan. Narasumbernya banyak kali. Intannya itu nggak bisa jelasin loh Bang Neko ya kalau di situ. Iya, Intan baru ngomong terbagi waktu. dipotong. Intan kalau di situ baru ngomong dipotong. Intan turun lah, males. Itu Bang Hos jangan Bang marah. Colin. Ada koi. Hah? Apalagi Gimana, Pak? Ada poin. setelah Intan Kristen. Jangan marah. Bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita. Apalagi gini Kanilo. Intan jadi tahu tuh malaikat maut itu semuanya utusan iblis Abaddon tuh. Padahal di kitabnya RT6 tuh mereka semua matinya dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. Ngeri kali kan? Untung Intan keluar. Ngeri kali loh teman-teman. Jadi satu kepastian kalau kita ini hidup kekal. Ya, Elohim kita mengatakan lewat Tuhan Yesus itu mengatakan kita itu hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau mereka sakaratul maut, dimakan iblis kan ngeri loh. Makasih Bang Elsadai. Makanya Intan tanya tuh, siapa Allahnya itu?
Awalnya Raja Iblis. Lah ulahnya Fagan Kurai sebagaimana? Lah iya. Semua isinya Fagan Kurai di Ka'bah. Susah. Dulu awal Intan mengatakan di komal-komal tuh. Terima kasih Bang Elsa Kamar Dai. Kamu tahu nggak yang di tag down di YouTube? Kan Intan kesaksian 2 kali tuh di YouTube. Kan kamar kenapa itu yang pertama di tag down gara-gara Intan terus terang gini, sebab Allah subhanahu wa ta'ala adalah Raja Iblis gitu. Aduh, jangan ngomong dulu gitu deh. Jangan ngomong itu dulu deh. Nanti kebaca lagi TikTok. Di tag down loh Kak Marsha, di tag down akhirnya diulang lagi, tapi sempet kata Om Nehemia ya yang mentornya Intan tuh, sempet itu di download sama orang-orang Arab nih Kak Marsha tuh, yang pertama yang di tag down itu. Tahu nggak, satu keluarga si orang Arab ini, bahkan hampir satu kampung tuh kata Om Nehemia tuh, itu masuk Kristen semua, ikut Tuhan loh. Jadi gini, jadi ngatain Intan tuh gini, ada baiknya tuh, ada benernya tuh orang Indonesia itu gitu. Aku baru tahu loh, itu orang Arabnya itu ngomong, kan Om Nehemia tuh bisa bahasa Arab, bisa bahasa ini kan. Jadi orang-orang Arab ini baru tahu bahwa Allah itu bukan nama pencipta semesta alam, Allah itu sesembahan gitu loh. Dan baru tahu Allahnya itu Raja Iblis, itu baru tahu. Takutlah mereka, takut malaikat-malaikat maut itu loh yang jemputin itu. Kata Om Nehemia cerita sama Intan, kalau Intan mah gak ngurusin lah. Kalau Intan sukanya memang cerita, orang mau tobat mau nggak pilihan Tuhan gitu loh, nggak maksa. Soalnya Intan di sini nggak ada teman buat cerita. Jadi TikTok kan dia Kak Marsha. Jadi kan kalau emosi bisa tak lampiaskan ya kan Kak Marsha, sama yang longor-longor itu loh Kak Marsha. Deinta. Iya. Itu ada yang mau naik itu Salehudin itu. Ini Oh iya, sana mau bertanya naik, sama nggak Kak Marsha. apa-apa. Iya, biar Nggak dulu apa-apa. mungkin mereka. Iya, biar ke Kak Marsha, Papa Niko yang hadapi mereka ini. Oh, silakan Salehudin naik. Tapi tidak ada di bawah, udah hilang dia. Naiklah. Intan. Iya. Tadi di komalnya siapa itu, ada kambing kan? Saya gas habis-habisan Kak Intan. Terus gimana orangnya? Dia turun, saya naik. Begitu saya naik, saya hujat itu agamanya mereka, agama RT 6. Dia naik, Bang jangan kayak begitu Bang. Ah. Saya on cam langsung. Nih cari nih Nikodemus nih di Timor Leste nih. Cari grup juga. Beneran di komalnya siapa ya? Di komalnya bingung, lupa aku tadi sore. Iya, Tadi iya. sore, Bang Coba Os. Coba buka dulu kamera sini lah Pak Nikodemus. Saya udah cukup lama kenal, tapi udah pernah lihat mukanya loh. Kepingin tahu kita ya teman-teman. Wah, keren Ini. ya. Ini. Wah, luar Ini. biasa ya saudara kita nih. Saya langsung on cam, saya bilang ini, geruduk saya gitu lang. Mana? Sebentar, coba besarkan dulu kamera. Aduh. Geruduk nih di Timor Leste ini. Geruduk. Iya, salam Pak Niko. Wah, Salam Bang. salam ya. Kalemnya tapi sangar ya. Nah, iya, saya Putih hujat banget. habis-habisan Bang. Saya hujat aja Bang Os. Dia kepanasan, dia langsung ini. Kepanasan di komal siapa ya begitu ya. Iya. Tadi sore waktu Timor Leste. Halo teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih selalu setia bersama saya di channel ini.
sesuatu yang begitu menarik untuk kita perhatikan bersama, bahwa kehidupan manusia itu adalah milik Tuhan, ya, milik Allah yang hidup. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya sakaratul maut, yang dimana setan itu akan menjemput, mengambil nyawa hidup manusia. Tetapi bagi iman Kristen tentu ini tidak dipercaya, ya. Hidup manusia, roh manusia itu yang berhak untuk mengambil adalah Allah itu sendiri. Tetapi di dalam ajaran yang didapatkan oleh Intan Mona atau Asia Princess, di mana kehidupan seseorang sebelum detik-detik meninggal itu, maka sakaratul maut yang akan mengambil nyawa orang itu, dan itu mengerikan sekali. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini bahwa milikilah jaminan keselamatan hidup yang kekal. Biarlah hidupmu kembali kepada Sang Pemilik hidup, yaitu Allah Yesus Kristus. Dan oleh karena itu jangan sia-siakan ini, teman-teman. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus, atau yang mati di dalam Tuhan. Maukah saudara kalau hidupmu dijemput oleh sakaratul maut seperti yang diajarkan oleh saudara kita Islam? Nah, teman-teman, saya tidak akan menjudge hal ini, tapi inilah yang dialami oleh seorang Intan Mona. Dan ketika dia mempelajari ajaran ini, dan tentu ini mengerikan sekali, teman-teman. Nah, sesuatu yang mengerikan tidak sesuai dengan pemahaman logika, bukan cacat logika. Nah, itulah sebabnya dia mengambil suatu tindakan bahwa wajib untuk ditinggalkan. Bahkan apologi Kristen juga menyampaikan hal yang serupa. Apabila engkau mendalami ajaran ini, bisa sesat dan dipastikan menjadi ateis, terkecuali kalau engkau belajar tentang iman kekristenan. Iman kekristenan itu berbicara tentang sejarah, ya, bukan ditentukan oleh sains, pengetahuan, ilmuwan, tidak. Tetapi keselamatan yang diberikan bagi kita disaksikan oleh sejarah, dan itu tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Dan oleh karena itu, teman-teman, mari memiliki kepercayaan yang pasti. Milikilah kehidupan yang pasti, yang memberikan, yang menawarkan kehidupan yang kekal. Bukan yang sesaat, bukan dengan tujuan menikmati kehidupan yang lain, seperti yang ada dalam dunia ini, dalam kehidupan kekekalan. Dengan menggauli bidadari, 72 bidadari. Tidak. Tetapi kelak kita, Alkitab mencatat bahwa hidup manusia di sorga bersukacita. Ya, tidak ada kenikmatan seperti di dunia. Tidak ada. Tetapi kehidupan manusia di sorga memuliakan Allah. Kebahagiaan yang sejati yang tidak pernah habis-habisnya bersama dengan Tuhan di sorga. Dan itu yang Alkitab sampaikan untuk kita. Nah, dalam hal ini saya menghimbau untuk kita semua, tetapkan hati, tekun taat setia untuk selalu mengikuti Yesus Kristus. Jauhkan pengajaran-pengajaran yang bersifat dongeng, yang hanya ingin mencoba menggeserkan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Tetapi kita telah memiliki satu jaminan yang pasti. Bukan kata mudah-mudahan, bukan juga disesuaikan dengan amal perbuatan, yaitu oleh karena anugerah melalui Yesus Sang Juru Selamat kita. Akhir kata, di video kali ini, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.